Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Yulianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari saya, yaitu pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negara. Selanjutnya, aplikasi PPh pasal 21. Aplikasi PPh pasal 21 online pajak sudah disahkan oleh DJP sebagai aplikasi alternatif resmi penyedia e-SPT dan e-filing secara gratis dengan surat keputusan nomor KEP 193 PJ 2015. Dasar hukum PPh pasal 21. Yang pertama, Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Dan yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 PJ 2016 tanggal 29 September 2016. Pemotongan pajak. Yang pertama, pemberian pajak. Dan yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun, BPJS, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keempat, badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan. Dan yang kelima, menyelenggarakan kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, penerimaan uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Dan yang terakhir, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan tetap atau gaji, uang pensiun, pesangon, honorarium, uang rapat, komisi, fee, dan uang saku.
Yang kedua, jasa produksi dan bonus. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang di bawah bulanan lebih dari 4,5 per bulan. Yang kedua, gratifikasi jasa produksi dan bonus. PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak per tahun. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi lajang 54 juta. Yang kedua, wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan 4.500.000. Dan yang terakhir, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per bulan. 54 juta per tahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. 4.500.000 per tahun atau setara 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau tanpa tanggungan. Dan yang terakhir, 4.500.000 per tahun atau setara 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Yang pertama, pegawai tetap. Yang kedua, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan. Dan yang ketiga, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Tarif progresif PPh pasal 21. Penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan 250 juta
sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Tarif PPh Pasal 21 bagi non-NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang kedua, jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Kapan terutang PPh Pasal 21? Yang pertama, PPh 21 atau PPh Pasal 26 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 tergantung bagi pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak. Dan yang terakhir, pada saat terutang untuk setiap masa pajak, pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kapan PPh Pasal 21 harus setor dan lapor? Yang pertama, PPh Pasal 21 paling lambat disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, PPh Pasal 21 paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, apabila batas setoran dan lapor jatuh pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka paling lambat setor dan lapor adalah di hari kerja berikutnya atau pasal 24 ayat 3/16 PJ 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 3 2014. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.